杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jiang Chuhe. Mata indah Qin Yu melebar tak percaya saat ia menatap iblis yang meronta-ronta di tanah, tertindas oleh kekuatan. Ia menyadari bahwa iblis ini tak lain adalah Jiang Chuhe, bintang yang sedang naik daun dari keluarga Jiang. Sebagai keturunan dari berbagai keluarga terkemuka di kota hutan Maple, Qin Yu cukup sering berinteraksi dengan Jiang Chuhe dan tentu saja mengenalinya. Namun, ia tak pernah membayangkan bahwa iblis yang membuat kekacauan di luar kota hutan Maple adalah seseorang yang dikenalnya. Penambangan sembrono keluarga Jiang telah memecahkan segel, menyebabkan energi iblis murni dari iblis kuno bocor keluar. Ini adalah rahasia yang banyak diketahui oleh beberapa ahli alam sumber dao di kota hutan Maple. Rahasia ini tetap menjadi rahasia bagi para seniman bela diri lainnya. Bukan karena Duan Yuanshan takut menimbulkan kekacauan dengan mengungkapkan rahasia ini, tetapi ia memang tidak punya waktu untuk melakukannya. Bagaimana mungkin itu dia? Qin Yu benar-benar bingung. Ya Tuhan, bukankah itu Tuan Muda Jiang? Benarkah itu Tuan Muda Jiang? Saya baru saja minum bersamanya di pavilion bulan mabuk setengah bulan yang lalu. Bagaimana mungkin dia? Setelah mengenali wajah Jiang Chuhe, para pendekar di sekitarnya menjadi tak percaya. Salah satu dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi patah hati. Karena memang benar, dia baru saja minum anggur berkualitas dan bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik di rumah bordir terbesar di kota hutan Maple bersama Jiang Chuhe setengah bulan yang lalu. Setengah bulan kemudian, Tuan Muda Jiang yang tampan dan elegan telah menjadi seperti ini, yang membuatnya merasa sangat emosional. Awasi dia, apa yang kalian takutkan? Kualitasnya telah ditekan oleh kakak Yang, dia sudah lumpuh. Qin Chong Yang berteriak tajam dari samping, ekspresinya mengintimidasi. Mendengar ini, mulut para pendekar berkedut. Mereka telah menyaksikan Qin Chang Yong mematahkan tulang Jiang Chuhe dengan satu pukulan telapak tangan karena terkejut. Namun tidak ada yang berani mengungkapkannya saat ini. Mereka semua menggelilinginya, menggunakan teknik mereka untuk memenjarakan Jiang Chuhe dan dengan penasaran mengamatinya. Jiang Chuhe tampak kehilangan akal sehatnya. Menghadapi beberapa wajah yang familiar, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa nostalgia. Sebaliknya, dia meraung tanpa henti, mengeluarkan geraman rendah yang menakutkan dari tenggorokannya. Di luar kota, Yang Ke berjaga sendirian, menghalangi celah terakhir di depan gerbang. Dia melepaskan ki pedang 5 elemen abadi, menghalangi serangan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mata iblis penghancur dunia melihat ke depan dan melihat sosok yang berantakan berjuang untuk melarikan diri dari energi iblis yang tak terbatas dan bergejolak. Sosok itu memancarkan cahaya samar. Tidak jelas teknik rahasia apa yang dia gunakan untuk melawan erosi energi iblis. Saat dia dengan panik melarikan diri ke arah mereka. Ah, tuanku, Anda benar-benar penyelamat saya. Terima kasih banyak. Saya akan selalu mengingat kebaikan Anda. Saya akan bersujud 3 kali pagi dan sore dan mempersembahkan dupa setiap hari. Berdoa untuk umur panjang Anda. Pria itu mengoceh tanpa henti saat dia dengan cepat mendekati Yang Ke. Namun Yang Ke tercengang karena gerakan pria ini sangat lincah. Meskipun dia sendirian melawan ribuan pasukan, dia tampak sangat tenang, tidak terluka oleh iblis dan bahkan sempat berterima kasih kepada Yang Ke. Tapi Yang Ke merasa jengkel dan berkata dengan samar, 100 tahun bukanlah umur yang panjang bagi kita. Apakah Anda mengutuk saya untuk mati muda? Salah ucap,
salah ucap. Pria itu sepertinya menyadari kata-katanya tadi tidak pantas. Dan dalam sekejap mata, dia sudah melesat beberapa puluh kaki di depan Yangke. "Berhenti bicara omong kosong dan masuk ke sini," kata Yangke dengan tidak sabar. Melihat lubang di belakangnya akan segera tertutup, dia tidak lagi mempedulikan pria itu. Dia berbalik dan melesat masuk ke kota melalui lubang itu. "Tunggu saya, Tuan!" teriak pria itu. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia mengikuti Yangke masuk ke kota. Tanpa target untuk diserang, iblis dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya terus membanjiri kota. Tetapi para ahli susunan yang telah menunggu kesempatan mereka tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Lempengan susunan di tangan mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi aliran energi yang melesat ke dalam susunan. Lubang yang rusak dengan cepat tertutup dan segera diperbaiki sepenuhnya. Keluar! Para iblis terus memborbardir penghalang cahaya susunan dan energi iblis bergejolak tanpa henti. Tetapi semua orang menghela nafas lega karena selama susunan pertahanan tetap utuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Kalian cepat perkuat titik lemah di sini. Kalian tidak boleh membiarkan iblis merobos susunan lagi," Qin Chongyang berteriak kepada para ahli susunan. Setelah menerima perintah, kelompok itu dengan cepat mulai memanipulasi lempengan susunan mereka. "Saudara Yang, kami berhutang budi pada Anda kali ini. Jika tidak, kota hutan Maple mungkin akan..." Qin Chongyang membungkuk kepada Yangke dengan rasa takut yang masih tersisa, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Energi iblis dan monster di luar kota begitu ganas. Dia tidak berani meremehkan lubang itu. Jika susunan itu tidak dapat diperbaiki, energi iblis yang luar biasa pasti akan menyerang kota. Beberapa banyak dari ratusan ribu prajurit kota hutan Maple yang dapat menahan itu. Dia hampir bisa membayangkan kehancuran yang akan terjadi. Jika itu terjadi, dia akan menjadi pendosa terhadap kota hutan Maple. Karena dia bertanggung jawab untuk menjaga bagian tembok kota itu. "Tuan Qin, Anda terlalu baik. Itu hanya tugas saya." Yangke melambaikan tangannya, tidak mempedulikan kata-kata Qin Chongyang dan malah dengan penasaran melihat orang-orang yang bergegas masuk dari luar kota. Detik berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya dan dia berseru dengan suara rendah. "Anda, dasar penipu tua!" Sebelumnya di luar kota, Yangke tidak melihat wajah pria itu, tetapi sekarang setelah masuk ke kota, dia menyadari bahwa orang yang sangat berani yang telah menyerbu masuk sendirian dari luar sebenarnya adalah penipu tua yang licik itu. Pria tua ini telah menipu Musyoki dengan mengambil beberapa ribu kristal sumber di pasar gelap. Dan kemudian, sebelum pagoda 5 warna dibuka, dia menjajakan pil kebangkitan 9 putaran warisan leluhurnya, yang konon dapat menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Bisnisnya tampaknya berkembang pesat. Yangke tidak pernah menyangka bahwa penipu tua ini memiliki sisi yang luar biasa. Tidak sembarangan kultivator alam raja kekosongan dapat bergerak bebas melalui energi iblis itu. Meskipun penipu tua itu tampak terengah-engah seolah-olah dia baru saja selamat dari malapetaka. Setidaknya dia selamat. Yangke segera penuhi keraguan dan ketidakpastian. Bertanya-tanya hal misterius apa yang dimiliki pria tua ini yang memungkinkannya untuk tetap berada di energi iblis begitu lama. Menahan erosi dan transformasi iblisnya. Berdasarkan hal ini saja, penipu tua itu bukanlah orang biasa. "Tuan, jangan bicara kasar." Mendengar itu, wajah penipu tua itu menjadi sangat malu dan dia tertawa canggung. "Saya hanya berusaha mencari nafkah. Saya tidak pernah menipu siapapun." "Begitukah?" Yangke tertawa, menatapnya penuh arti. Penipu tua itu berkata serius. "Dalam bisnis saya selalu jujur dan adil kepada semua orang, tua maupun muda. Dan saya tidak akan pernah memaksa siapapun untuk membeli atau menjual. Hanya saja beberapa orang salah paham, menyebut saya penipu. Itu benar-benar fitnah. Saya seorang pengusaha dan integritas adalah hal yang paling penting. Anda
Dasar bajingan tua. Apa sebenarnya terjadi dengan pil tombak emas yang Anda jual pada saya terakhir kali? Tiba-tiba seorang ahli bela diri keluar dari kerumunan, menatap marah penipu tua itu, seolah-olah dia telah menderita kerugian besar di tangannya. Barang itu tidak berguna. Penipu tua itu memandang pria itu dengan heran dan bertanya dengan aneh. Tidak mungkin, seburuk itu. Benda itu dibuat dengan resep rahasia keluarga saya dan khasiatnya benar-benar luar biasa. Saudara, mungkinkah Anda menggunakannya dengan tidak benar? Pria itu bertanya dengan penasaran. Selain dimakan, apa kegunaan lain dari benda itu? Penipu tua itu menepuk bahanya sambil meratap. Bodoh, bagaimana Anda bisa meminum pil senjata emas itu? Anda harus menggilingnya menjadi bubuk dengan air, lalu mengoleskannya. Orang yang bertanya itu membelalakkan matanya karena terkejut, hampir keluar. Mengoles apa? Mengolesnya di mana? Qin Yu yang mendengarkan dari samping bertanya dengan polos. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Qin Chong yang terbatuk pelan, tidak yakin bagaimana menjawab. Wajahnya sangat malu. Penipu tua itu melirik Qin Yu dan melambaikan tangannya berkata, "Garis kecil, jangan banyak bertanya." Qin Yu cemberut, merasa tersinggung. Penipu tua itu kemudian memeriksa kembali pendekar bela diri itu. Ekspresinya mesum muncul di wajahnya dan bertanya dengan suara rendah, "Saudara, Anda tidak benar-benar menelannya, kan?" Pendekar bela diri itu tersipu dan tetap diam. Si penipu tua bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Seperti yang saya duga, dia menelannya. Saudaraku, Anda beruntung. Meskipun pil tombak emas bisa diminum jika Anda menelannya langsung. Tombak emas Anda akan tetap kuat selama 49 hari. Coba saya pikirkan. Terakhir kali saya melihat Anda adalah... Bajingan. Seniman bela diri itu langsung marah dan menyerbu maju, memukuli si penipu tua dengan brutal, berteriak. Balas dendam, selesaikan dendam. Saudara-saudara yang menyimpan dendam terhadap orang tua ini, serang. Mendengar kata-katanya, puluhan orang menyerbu maju. Serangkaian suara retakan diselingi dengan jeritan dan permohonan ampun si penipu tua, membuat Qin Yu yang menyaksikan dari samping bergidik dan menunjukkan ekspresi iba. Setelah beberapa saat, kerumunan bubar. Hanya menyisakan penipu tua itu tergeletak di tanah dengan wajah memar dan bengkak. Tampak seperti seorang gadis yang diperkosa oleh puluhan pria kekar. Dengan dua air mata jernih mengalir di wajahnya, tampak sangat menyedihkan. Semua mata tertuju pada pendekar bela diri pertama dan mereka semua menatapnya dengan penuh kesadaran. Mereka berpikir dalam hati, pantas saja orang ini mengenakan jubah longgar beberapa hari terakhir ini dan selalu membungkuk. Kami pikir dia terluka, tetapi ternyata dia mengalami masalah yang tak terkatakan. Pendekar bela diri itu yang ditatap oleh semua orang tersipu mengeluarkan teriakan aneh dan segera melarikan diri dari tempatnya. Qin Chong Hang terbatuk ringan, menatap Yangga dengan khawatir. Saudara Yang, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Yangga menggelengkan kepalanya. Bagus. Qin Chong yang tampak lega dan berkata, kediaman Tuan Kota sudah mengetahui hal ini. Fakta bahwa susunan sihir dapat diperbaiki kali ini sebagian besar berkat usaha Anda. Tuan Kota Duan mengatakan bahwa setelah bencana iblis ini, dia ingin Anda menjadi wakil Tuan Kota ketiga Kota Hutan Maple. Bagaimana menurut Anda, Saudara Yang? Wakil Tuan Kota? Yang Kem mengangkat alisnya dan terkekeh. Tuan Kota Duan menyanjung saya, tapi saya tidak tertarik dengan hal seperti itu. Saudara Yang sepertinya terbiasa dengan kehidupan santai dan tidak tahan dengan batasan. Posisi wali Tuan Kota mungkin tampak glamor, tetapi kenyataannya itu membutuhkan banyak usaha mental. Pilihan Saudara Yang bijaksana. Qin Chong yang tertawa terbahak-bahak, ekspresinya tanpa alasan yang jelas menjadi rileks dan menambahkan.
Daripada menjadi wakil tuan kota, menurut saya, Saudara Yang, akan lebih baik memilih berkeluarga dan menjadi tetua agung. Itu akan jauh lebih bebas dari beban. Yang terkekeh tidak menjawab lebih lanjut, tetapi menoleh ke arah penipu tua itu. Dia melesat ke sisinya, menendangnya dan berkata, "Berhentilah berpura-pura mati, bangun sekarang." "Tuanku, saya dipukuli begitu parah. Mohon tuanku, tegakkan keadilan dan hukum para pembunuh." Penipu tua itu terbaring di tanah, menatap Yangke dengan menyedihkan. Air mata mengalir di wajahnya dan memohon, "Jika Anda tidak bisa memberi mereka pelajaran, saya tidak akan bangun." "Kalau begitu, Anda bisa bicara sambil berbaring." Penipu tua itu terdiam. Yangke berjongkok, tatapannya yang dalam tertuju padanya dan bertanya dengan suara berat, "Katakan pada saya bagaimana Anda bisa masuk dari luar?" Kincong yang juga datang ke samping, tersenyum sambil menatap penipu tua itu dan terkekeh. "Saya juga penasaran tentang itu." Di bawah tatapan kedua ahli alam sumber Do, si penipu tua tak kuasa menahan rasa gemetar dan buru-buru berkata, "Tuan, apakah Anda salah paham? Saya datang ke kota hutan Maple untuk meminta bantuan." "Meminta bantuan?" Yangke mengangkat alisnya, sementara Kincong yang menunjukkan ekspresi berpikir. "Saya datang dari kota hutan kayu," kata si penipu tua. Yangke merutan kening. Kota Musen berjarak 30.000 li dari kota Fenglin, lebih kecil dari kota Fenglin, dan para pendekarnya berada di tingkat yang lebih rendah, kata Kincong yang dari samping. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Mungkinkah kota Musen sedang dalam krisis, tuan-tuan?" Si penipu tua tampak cemas, tetapi setelah melihat sekeliling, dia menghela nafas dan berkata, "Sepertinya kota Fenglin juga dalam keadaan genting. Apa yang harus kita lakukan?" "Bagaimana situasi kota Musen saat ini?" tanya Kincong yang dengan ekspresi muram. "Sangat buruk, meskipun juga dikepung oleh energi iblis dan makhluk iblis seperti kota Fenglin. Tuan-tuan, kalian tahu seperti apa kota Musen? Mungkin tidak akan bertahan lama lagi, dan ada iblis di kota Musen yang tampaknya telah mencapai alam sumber Do." "Jiang Tangseng." Mata Yangke menyipit. "Patriark keluarga Jiang?" Ekspresi Kincong yang berubah drastis. Yangke mengangguk dan berkata, "Tidak heran saya tidak melihat jejak Jiang Tiangseng. Saya berjaga-jaga di luar, takut dia tiba-tiba muncul dan menyergap saya. Tetapi saya tidak melihatnya. Ternyata dia tidak berada di kota hutan Maple, tetapi pergi ke kota hutan kayu. Kalau dipikir-pikir, dia ingin menggunakan energi iblis ini untuk mengubah lebih banyak iblis." "Itu mungkin, dan sangat mungkin." Wajah Kincong yang juga pucat pasi. "Meskipun kota hutan kayu tidak besar, kota itu masih memiliki lebih dari 100.000 penduduk jika mereka semua diubah menjadi iblis." Pada titik ini, sebuah adegan khayalan terlintas di benaknya. Ia tak kuasa menahan rasa merinding. "Selain datang ke kota hutan Maple untuk meminta bantuan, apakah Anda pergi ke tempat lain?" tanya Yangke. Penipu tua itu mengangguk. Ia berkata, "Tentu saja, tetapi kota hutan Maple adalah yang terdekat dan saya sangat mengenalnya, jadi saya menawarkan diri untuk datang. Siapa sangka saya hampir tidak berhasil." "Anda memang punya kemampuan." Yangke menatapnya penuh arti. Penipu tua itu terkekeh malu-malu. "Hanya beruntung, lagi pula jika Anda tidak menarik begitu banyak iblis, saya tidak akan bisa memasuki kota dengan selamat." Yangke tersenyum, mengangguk sedikit, lalu mendesis, "Bawa penipu tua ini pergi dan awasi dia. Jangan biar dia melarikan diri." Saat ia berbicara, ia tiba-tiba menyentuh penipu tua itu, dan kekuatan hukum beredar, mengalir ke tubuh penipu tua itu dan memenjarakan kultivasinya. Penipu tua itu langsung tercengang. Kincong yang tampaknya tidak menyangka perubahan ekspresi Yangke yang tiba-tiba dan juga terkejut sejenak.
Mata indah Qin Yu bersinar terang saat dia menatap Yang Ke dengan sangat heran, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Tuanku, Anda! Penipu tua itu menatap Yang Ke dengan mata lebar, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Bawa dia pergi. Melihat para pendekar di sekitarnya berdiam diri, Yang Ke dengan cepat berteriak lagi. Baru kemudian dua penjaga dari rumah bangsawan kota melangkah maju, meraih lengan penipu tua itu dan bergegas menuju rumah bangsawan. Tampaknya bermaksud untuk memenjarakannya di penjara bawah tanah. Tuanku, ini salah paham. Saya hanya datang untuk membantu. Saya salah satu dari kita. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Teriak penipu tua itu, menghilang di kejauhan. Saudara Yang, Anda tidak akan memenjarakannya hanya karena dia seorang penipu, kan? Apa maksud yang lebih dalam di balik ini? Qin Chong yang bertanya kepada Yang Ke dengan penuh pertimbangan. Qin Yu juga melihat dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Namun, pria ini dengan kultivasinya di tingkat ketiga alam Raja Void berhasil melewati blokade energi iblis tanpa terluka. Sepertinya dia menyembunyikan rahasia dan saya sangat penasaran. Saudara Yang, apakah Anda mencoba untuk mengekstrak rahasia ini? Mata Qin Chong yang berbinar. Kota hutan Maple tidak kekurangan pendekar alam Raja Kekosongan. Jika semua orang bisa bergerak bebas melalui energi iblis seperti penipu tua itu, tidak perlu takut akan krisis saat ini. Semua orang bisa dengan mudah bertarung dan memusnahkan iblis-iblis itu. Bajingan tua ini tampaknya licik dan cerdik. Mengungkap rahasianya tidak akan mudah. Selain itu, bahkan jika dia mengungkapkan rahasianya, mungkin tidak berlaku untuk semua orang. Bagaimanapun, mari kita lakukan yang terbaik, kata Yang Ke dengan tenang. Adikku benar. Qin Chong yang mengangguk, setuju dengan pernyataan Yang Ke. Lalu ia menunjuk Jiang Chuhe yang kultivasinya ditekan tetapi masih meraung dan bertanya. Lalu, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Yang Ke menoleh ke arah Jiang Chuhe dan berkata, saya menangkapnya hidup-hidup karena saya ingin mendapatkan beberapa informasi tentang dunia luar darinya. Tetapi melihatnya sekarang, ia tak kuasa menahan senyum getir. Jiang Chuhe jelas sudah gila. Bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan petunjuk berguna darinya, kecuali seseorang mengambil resiko dimangsa oleh teknik rahasia seperti pencarian jiwa. Ia akan berada dalam masalah serius. Namun teknik seperti itu membutuhkan tingkat kultivasi yang jauh melampaui Jiang Chuhe. Jika tidak, penyerang kemungkinan besar akan dimangsa oleh kesadaran ganas Jiang Chuhe. Melihat ke seluruh kota hutan Maple, tingkat kultivasi tertinggi hanya berada di tingkat kedua alam sumber Do, membuat kondisi seperti itu mustahil. Indra ilahi Yang Ke sendiri sebanding dengan ahli alam sumber Do tingkat ketiga, tetapi ia belum mempelajari pencarian jiwa. Memaksanya mungkin tidak akan menghasilkan informasi yang berguna. Kalau begitu, mungkin saya bisa membantu, kata Qin Yu tiba-tiba. Anda? Yang Ke menatap Qin Yu dengan heran, benar-benar bingung. Dia hampir mengira dia salah dengar, karena tingkat kultivasi Qin Yu di tingkat kedua alam pengembalian kekosongan terlihat jelas. Yu'er. Ekspresi Qin Chong yang berubah drastis seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Dia berteriak, jangan gegabah. Qin Yu tersenyum dan berkata, leluhur, Yu'er tidak gegabah. Dengan kultivasi Yu'er saja, saya tentu saja tidak bisa menggunakan teknik rahasia saya melawan iblis ini. Namun, jika kita menggunakan susunan dan kekuatan leluhur Yang, kita bisa mencobanya. Hati Yang Ke tergerak mendengar ini. Dia menatap Qin Yu dalam-dalam dan berkata, ketika saya pertama kali melihat pagoda 5 warna, saya merasa Nona Qin bukanlah orang biasa. Sekarang sepertinya saya benar. Tuan Yang terlalu baik. Qin Yu tersenyum lembut. Wanita sederhana ini terlalu lemah untuk menerima pujian seperti itu dari Anda. Dan Andalah yang telah mencapai alam sumber Do di usia yang begitu muda. Sehingga masa depan Anda tak terbatas. Dan saya sangat mengagumi Anda. Tuan Qin,
Yang menoleh ke Qin Chongyang dan berkata, apakah semua gadis di keluarga Anda begitu pandai berbicara? Qin Chongyang tertawa terbahak-bahak. Adikku, jika Anda tertarik, Anda bisa datang ke keluarga Qin saya dan memilih beberapa untuk dibawa pulang. Keluarga Qin saya memiliki cukup banyak wanita lajang. Pasti ada beberapa yang akan menarik perhatian Anda. Wajah Yang Ke memerah. Tuan Qin, Anda benar-benar seorang pelawak. Qin Chongyang tersenyum. Saya tidak bercanda. Yang Ke terbatuk keringat, mengganti topik pembicaraan dan menatap Qin Yu berkata, Nona Qin, Anda pasti tahu bahwa kultivasi Anda jauh lebih rendah daripada Chu He. Jika Anda tidak percaya diri, jangan mengambil resiko dengan enteng, atau sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Yang. Saya tahu apa yang saya lakukan. Qin Yu mengangguk sedikit, wajahnya tenang. Saya memang memiliki sedikit kepercayaan diri. Bagus. Yang Ke mengangguk, tidak lagi mencoba membujuknya. Tidak ada yang berani mempermainkan hidup mereka. Karena Qin Yu mengatakan itu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Bagaimana menurut Tuan Qin? Yang Ke menoleh untuk melihat Qin Chongyang lagi. Ekspresi Qin Chongyang tampak serius. Setelah berpikir lama, dia mendongak ke arah Qin Yu dan berkata, Yu'er, Anda benar-benar tidak perlu bersikap seperti ini. Bencana ini menyangkut seluruh kota hutan Maple. Paling buruk, kita bisa meminta tuan kota mengambil resiko menggunakan teknik pencarian jiwa. Qin Yu berkata, Tuan kota sekarang bertanggung jawab atas keselamatan seluruh kota. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, seluruh kota hutan Maple akan hancur. Yu'er berbeda. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan. Leluhur, semua anggota keluarga Qin kita berada di kota. Jika kota jatuh, keluarga Qin kita akan binasa. Jadi saya ingin melakukan sesuatu untuk keluarga. Anda... Qin Chongyang terdiam, tidak tahu bagaimana membujuknya. Ekspresi Yang Ke berubah. Dia menatap Qin Yu dengan sedikit terkejut. Tidak menyangka bahwa seorang gadis muda seperti dia bisa begitu memperhatikan situasi keseluruhan. Namun, sebelum itu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Yang. Qin Yu tiba-tiba menoleh ke arah Yang Ke sambil tersenyum. Apa? Bibir Qin Yu sedikit bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Yang Ke mengangkat alisnya, terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit. Ekspresi gembira muncul di wajah Qin Yu dan dia bertepuk tangan, berkata, kalau begitu, Yu'er yakin 80% dan hanya Tuan Yang yang perlu membantu. Leluhur dapat tinggal di sini untuk melanjutkan pertahanan. Anda tidak membutuhkan saya lagi. Qin Chongyang yang mendengarkan dari samping terkejut. Qin Yu tersenyum dan berkata, Tuan Yang bukanlah orang biasa. Qin Chongyang menghela nafas dan berkata, karena itu, maka saya tidak akan banyak bicara lagi. Namun karena masalah ini menyangkut seluruh kota hutan Maple, saya masih perlu mengirim pesan kepada Tuan Kota. Selain itu, saya juga perlu memberitahu Tuan Kota Duan tentang masalah di kota Musen. Mohon tunggu sebentar. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kompas komunikasi, menyalurkan indera ilahinya ke dalamnya, dan memberitahu para ahli alam sumber Do di kota itu tentang kota Musen dan Jiangzuhe, dengan catatan khusus untuk Duan Yuanshan. Sesaat kemudian, kompas komunikasi Yang Ke dan Qin Chongyang bergetar bersamaan. Yang Ke menyalurkan indera ilahinya ke dalamnya dan segera menerima pesan dari Duan Yuanshan. Lanjutkan. Melihat ke atas, Yang Ke melihat ekspresi tak berdaya Qin Chongyang. Karena Tuan Kota telah berbicara, maka Anda boleh melanjutkan. Meskipun Qin Chongyang masih khawatir pada titik ini, dia tidak punya alasan untuk menolak. Dia hanya bisa merenungkan bagaimana mendapatkan lebih banyak keuntungan dari Tuan Kota setelah masalah ini selesai. Bagaimanapun, Qin Yu adalah keturunan yang sangat dihargai.
Bahkan dengan mata surgawi penciptaan yang memungkinkannya menggunakan teknik rahasia pada Jiang Chuhe di beberapa tingkat meskipun kultivasinya di alam pengembalian kekosongan. Dia masih harus menanggung resiko yang cukup besar. Saudara Yang, saya mempercayakan Yu'er kepada Anda. Kincong yang berbicara dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia akan menikahkan Qin Yu dengan Yang Ke. Yang Ke menggenggam tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Tetua Qin, saya pasti akan bekerja sama sepenuhnya dengan Nona Qin." "Tuan Yang, silakan ikut saya." Qin Yu melambaikan tangan dari samping dan terbang ke satu arah terlebih dahulu. Yang Ke kemudian meluruskan tangan dan mengangkat Jiang Chuhe, mengikuti Qin Yu dari dekat. Beberapa pendekar alam raja kekosongan lainnya yang telah melindungi Qin Yu juga mengikuti. Lengan Jiang Chuhe terputus oleh Yang Ke di luar kota, tetapi lengan yang terputus itu sekarang bergejolak dengan energi gelap, tanpa darah yang mengalir keluar, yang terlihat sangat aneh. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di kediaman utama keluarga Qin. Dengan kota hutan Maple dalam krisis, hampir semua pendekar alam pengembalian kekosongan dan di atasnya dari keluarga Qin telah pergi ke tembok kota untuk membantu pertahanan. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka yang tetap berada di keluarga Qin tidak terlalu kuat dan tidak terlalu tua. Setelah melihat Qin Yu kembali, mereka semua dengan antusias berkumpul, mengobrol dan bertanya-tanya, ingin tahu apa yang terjadi di luar. Qin Yu tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Dengan sikap seorang kakak perempuan yang dominan, dia memberi adik-adiknya teguran keras, membungkam mereka sepenuhnya. Namun ketika mereka melihat Jiang Chuhe digendong oleh Yang Ke, mereka semua berkumpul. Dengan penasaran memeriksanya. Namun Jiang Chuhe tiba-tiba meraung, membuka mulutnya lebar-lebar seolah gila, menakutkan keturunan keluarga Qin yang berteriak dan berhamburan. Beberapa yang lebih penakut bahkan meneteskan air mata, menangis sambil bersembunyi di dalam kamar mereka. "Mohon maaf atas kekasaran saya, Tuan Yang," kata Qin Yu memimpin jalan tanpa menoleh ke belakang. Yang Ke tetap acuh tak acuh, mengikuti di belakangnya. Sesaat kemudian, keduanya tiba di sebuah ruang rahasia di dalam kompleks keluarga Qin. Di luar, banyak pembatasan diberlakukan dan energi spiritual jauh lebih padat daripada di area lain. Jelas menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang digunakan oleh anggota penting keluarga Qin untuk kultivasi terpencil. Setelah tiba, Qin Yu mengaktifkan segel di ruang rahasia dengan gerakan tangan, lalu berbalik ke penjaga alam raja kekosongan dan memberi instruksi kepada mereka. "Kalian jaga di luar. Jangan biarkan siapapun masuk sebelum saya keluar." "Baik," jawab para penjaga serempak, lalu berpencar untuk menjaga sekitarnya. Di dalam ruang rahasia, Qin Yu mengaktifkan semua segel lagi sebelum mengeluarkan beberapa barang dari cincin spesialnya dan memasangnya. Yang Ke sambil menggendong Jiang Chuhe berdiri di samping dan mengamati sejenak, lalu bertanya dengan heran, "Jadi, Nona Qin mahir dalam seni formasi?" Dia memperhatikan Qin Yu dengan membuat formasi yang sangat mendalam. Meskipun dia tidak tahu tujuannya, dia menduga itu terkait dengan teknik rahasia yang akan dia gunakan. Dilihat dari teknik pembuatan formasinya yang terampil, Qin Yu jelas sangat mahir dalam formasi. Tangan Qin Yu terus bekerja dan dia tersenyum lembut, berkata, "Karena saya menderita penyakit kronis, saya tidak bisa keluar sesering orang lain. Saya hanya bisa tinggal di rumah dan mempelajari beberapa hal yang tidak terlalu rumit. Saya tidak akan menyebut diri saya ahli dalam formasi, hanya seseorang dengan sedikit pengetahuan." "Nona Qin terlalu rendah hati," kata Yang Ke, matanya sedikit menyipit. "Saya pikir pemahaman Anda tentang formasi sudah cukup maju." Qin Yu tersenyum dan berkata, "Formasi ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatan teknik rahasia yang akan kita gunakan, tetapi juga akan mentransfer indera ilahi Tuan Yang untuk sementara waktu kepada saya. Dengan begitu, saya dapat menggunakan teknik pencarian jiwa sesuka hati." "Transfer indera ilahi?" Ekspresi Yang Ke sedikit berubah.
ada formasi ajaib seperti itu di dunia ini. Seharusnya diketahui bahwa indera ilahi seorang seniman bela diri ini sangat sulit untuk dikembangkan. Jauh lebih sulit daripada mengembangkan tingkat kultivasi mereka sendiri. Jika Yangke tidak memperoleh harta karun tertinggi teratai penghangat roh di tahun-tahun awalnya, dan tidak perlu khawatir tentang indera ilahinya, dia tidak akan mampu berkultivasi ke tingkat ini hanya dalam beberapa dekade. Dia pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk menempa indera ilahinya sendiri. Efek dari teratai penghangat roh menyelamatkannya dari banyak usaha. Namun susunan yang dibuat Kinyu memungkinkan seniman bela diri yang berbeda untuk menghubungkan indera ilahi mereka, yang cukup luar biasa. Jika susunan ini digunakan dalam pertempuran, akan memungkinkan untuk bertarung melampaui level seseorang. Satu indera ilahi saja sudah cukup untuk menekan lawan, dan bahkan jika kultivasi seseorang rendah, ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Meskipun susunan ini mendalam, itu tidak seajaib yang dibayangkan Tuan Yang. Saya mempelajari susunan yang belum sempurna ini dari sebuah buku kuno dan memperbaikinya sendiri. Setelah susunan ini beroperasi, ia tidak boleh terlalu banyak diganggu. Jika tidak, ia akan gagal. Oleh karena itu, susunan ini hanya cocok untuk beberapa situasi khusus, seperti saat ini, dan sama sekali tidak dapat digunakan untuk pertempuran. Kinyu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Yangke dan menjelaskan dengan tenang. Perbaikinya sendiri. Yangke langsung kagum dengan bakat Kinyu dan semakin meningkatkan pendapatnya tentangnya. Dalam seni susunan, dia mungkin bukan hanya seorang master, tetapi seorang ahli sejati. Ngomong-ngomong, bukankah koneksi indera ilahi ini akan mengungkap jati diri saya yang sebenarnya? Yangke bertanya dengan sedikit khawatir. Dia memiliki cukup banyak rahasia. Meskipun Kinyu tampak seperti orang yang baik pada pandangan pertama, Yangke sebenarnya tidak mengenalnya, dan tentu saja tidak ingin dia mengetahui rahasianya. Mungkin saja. Kinyu terdiam sejenak setelah mendengar ini sebelum menjawab. Wajah Yangke memerah dan dia langsung ingin mundur. Kinyu dengan cepat berkata, tapi jangan khawatir, Tuan Yang. Meskipun ada resiko mengungkap rahasia Anda, itu hanya untuk mereka yang memiliki indera ilahi yang lebih lemah. Indera ilahi Anda jauh lebih kuat daripada milik saya. Jika indera ilahi saya dipindahkan, saya tidak akan bisa melihat Anda. Tapi Anda... Dia berhenti berbicara, wajahnya sedikit memerah. Bagaimanapun dia adalah seorang wanita, dan ada perbedaan antara dirinya dan Yangke. Dia akan sangat malu jika Yangke secara tidak sengaja menemukan beberapa rahasianya. Yangke dengan cepat berkata, Nona Qin, jangan khawatir. Saya pasti akan tetap jujur pada diri saya sendiri dan tidak akan ikut campur dalam hal apapun. Dia berbicara dengan ekspresi serius dan suara yang tegas dan mantap. Kinyu tidak berbicara, terus dengan hati-hati mengatur susunan sihir. Dalam waktu singkat, susunan sihir di ruang rahasia itu selesai. Yangke mendongak dan menemukan pola susunan itu sangat misterius, seolah-olah dia belum pernah menemukan susunan seperti itu sebelumnya. Dia menjadi sangat penasaran dan dengan cermat menghafal pola dan rute untuk digunakan di masa mendatang. Sementara itu, Kinyu melompat ke tengah formasi. Membentuk segel tangan dan perlahan duduk, berkata, Mohon Tuan, tempatkan diri Anda di salah satu dari dua posisi paling ujung dari iblis ini. Yangke mengangguk, menepuk punggung Jiang Chuhe dan menyalurkan energi sumbernya ke dalam dirinya. Bersamaan dengan itu, dia memanipulasi hukum spesial, menciptakan belenggu tak terlihat yang mengikat Jiang Chuhe ke posisi tertentu di dalam formasi. Pada saat yang sama, sosok Yangke berkedip, muncul di sisi seberang. Meskipun kekuatan dan gerakan Jiang Chuhe dibatasi, dia tetap sangat gelisah. Meraung tanpa henti, tubuhnya dipenuhi pola iblis yang menggeliat dan energi iblis yang bergejolak. Namun beberapa pun dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Melihat ini, Kinyu merasa lega.
Tangannya mulai bergerak cepat, lengannya yang ramping bergetar seperti kupu-kupu. Dengan setiap gerakan, aliran kekuatan misterius memancar dari tubuhnya, tak berwujud dan sulit dipahami, mustahil untuk ditebak. Cahaya samar memancar dari atas formasi dan semua garis formasi tampak hidup, mengalir seolah diberi kehidupan baru. "Buka formasinya!" Qin Yu tiba-tiba berteriak. Begitu dia selesai berbicara, formasi itu berdengung dan mulai beroperasi dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh ruang rahasia itu bermandikan cahaya terang, hampir membutakan. Sebuah kekuatan tak terlihat seperti tali menembus tubuh Yang Ke. Detik berikutnya, Yang Ke merasakan sensasi aneh. Dia merasa seolah-olah telah menyatu dengan Qin Yu, mampu merasakan setiap nafasnya, aliran darahnya, detak jantungnya, kontraksi dan relaksasi pori-porinya, dan bahkan samar-samar memahami perubahan pikirannya. Namun, Qin Yu menunjukkan ekspresi yang sangat tidak nyaman. Wajahnya sedikit memerah. Dia membuka mulutnya dan berseru, "Tuanku, tolong gunakan teknik mata Anda untuk menekan jiwa orang ini." Dia tahu bahwa Yang Ke memiliki teknik rahasia ini karena dia telah memintanya secara khusus sebelumnya. Lagi pula, ketika Yang Ke maju, dia telah menggunakan mata surgawi penciptaan dari jauh untuk mencoba mengamati. Tetapi dihalangi oleh mata iblis penghancur dunia milik Yang Ke. Saat itu, dia memiliki kecurigaan, dan pernyataan hari ini mengkonfirmasinya. Dengan teknik mata Yang Ke yang menekan jiwa, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan Qin Chongyang. Yang Ke saja sudah cukup. Mendengar panggilan Qin Yu, Yang Ke segera melepaskan mata iblis penghancur dunia. Detik berikutnya, cahaya kemasan menyala dari mata kirinya, memperlihatkan mata vertikal yang megah dan menakutkan yang langsung melesat ke arah Jiang Chuhe. Jiang Chuhe yang terkurung langsung terpukul seolah terkena pukulan keras. Mengeluarkan teriakan tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat seolah mengalami mimpi buruk. Ekspresinya yang sudah ganas menjadi semakin mengerikan dan menakutkan. Sesaat kemudian, mata Jiang Chuhe menjadi kosong, seolah kehilangan kemauannya. Menatap kosong ke depan, setetes air liur menetes dari sudut mulutnya. Penekanan indera ilahi yang setara dengan ahli tingkat 3 sumber dao, hampir terlalu berat bagi Jiang Chuhe, yang telah dirasuki menjadi makhluk iblis. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, jiwanya sepenuhnya ditekan oleh mata iblis penghancur dunia. Melihat ini, wajah Qin Yu berseri-seri gembira. Dia menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam, lalu tiba-tiba membukanya. Cahaya perak berkilauan di matanya hampir mewarnai seluruh ruang rahasia dengan warna keperakan. Susunan itu berdengung dan indera ilahi Yang Ke tanpa terkendali mengalir melalui kekuatan susunan itu ke Qin Yu, lalu ke lautan keseran Jiang Chuhe. Detik berikutnya, semuanya menjadi gelap di depan mata Qin Yu dan Yang Ke, dan mereka secara bersamaan memasuki dunia yang aneh. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.